Jangan bertindak gegabah, kata Al-Quran. Jangan sembarangan bertindak tanpa dasar pengetahuan. Jangan sembarangan mengerjakan sesuatu kalau kita nggak jelas. Ya awas, menerima informasi, sebarkan begitu saja misalnya, tidak. Ya awas, tajamkan dulu. Lihat dulu sumbernya dari mana. Termasuk jangan mengikuti sesuatu yang belum jelas arahnya kemana. Ikut yuk kemana, yang penting ikut aja dulu, nanti kamu tahu. Nah itu jangan, kalau dari adab Al-Quran. Pastikan dulu. Sehingga kita tidak terjebak diajak ke tempat yang salah atau ke lokasi yang keliru yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya innas sam'a, sungguh pendengaran itu sebagai pusat informasi yang sampai ke pendengaran kita, wal basara, dari penglihatan dicerna ya, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita, termasuk fuad, di akal kita. Dicerna ya, ini saat masuk ini ditembuskan kepada jiwa, ke qalbu, supaya mendapatkan respon. Ini sepersekian detik sekali, cepat sekali ya. Dan di sini ini kuasa Allah, di sini ada dua nanti. Dua sumber, ya. Apa dua sumber? Dalam qalbu ini ada nafas nanti, an-nafas, sumber kehidupan yang memberikan respon. Nah, nanti di nafas itu ada jiwa takwa, ya, takwa, kemudian fujur yang sering disebut dengan nafsu. Ya, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang memberikan respon yang positif, yang baik-baik. Ini lawannya menjadi katalis pada yang baik. Nah, yang ini dimanfaatkan oleh setan. Jadi kalau setan itu, ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau dia memberikan kemudian arahan kepada jiwa kita untuk merespon segala informasi yang sampai pada kita dengan negatif, sumbernya dari sini. Kalau saya berikan kotaknya lebih kuat lagi, ini ada fujur, ini takwa dalamnya. Kalau atom tuh ada dua kan, ada proton, ada neutron kan dalamnya itu. Ya, waktu saya belajar kimia. Kalau salah, tolong diluruskan. Ya, jadi ini ada dua inti dalam jiwa kita, ada jiwa takwa, jiwa fujur. Kemudian ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sodrun, jamaknya sudurun. Ya, ini kalau kita ngaji, kita keluarkan kurang lebih tabelnya begini. Sodrun jamaknya apa? Sudur. Nah, jadi di dalam sodrun atau sudur ini, dalam dada kita, dalam jiwa kita ada kolbun, ya, tempat bernaungnya nafas. Di kolbun ada nafas, di nafas ada takwa, ada fujur. Ya, takwa ini mendapatkan bimbingan, dibisikkan oleh malaikat. Ya, ini fujur, ini yang diberikan was-was oleh setan. Sehingga kalau kita baca surah An-Nas, kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu skala umumnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan waswas ke dalam dada-dada manusia. Apa yang diwaswaskan dalam dada-dada manusia ini masuk ke kolbunya. Apa yang ada dalam kolbu? Nafas. Apa yang ada dalam nafas? Ini yang disasar oleh setan, fujur. Ya. Nah, kalau ini sudah kena oleh setan yang bahaya, maka dari nafas ini, maka mengarahkan perintah-perintah yang buruk. Dari nafas ini, ya, muncul kemudian perintah-perintah buruk. Ya, diberikan instruksi untuk mengerjakan segala yang jelek di sini. Ini nafas. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kita nggak bisa menganggap diri kita sebagai orang suci karena ada nafas di sini, bagiannya adalah fujur yang digoda oleh setan. Ini berpotensi kalau tergoda, terkuasai oleh setan, bahaya. La ammaratum bisu, ini menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Dengan meningkatkan takwa. Ya, takwa ini nanti yang akan meluntuhkan godaan-godaan setan sehingga mengarahkan stimulus ini, respon-respon dari sini mengarahkan sebagai segala nilai kebaikan. Ini yang menjadikan kita kalau nonton sesuatu ada gambar jelek, palingkan. Nah, ini jiwa takwa nih. Tapi kalau ini kalah oleh bisikan setan, ini yang naik. Tonton aja dulu, ntar bisa tobat gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Jelas teman-teman sekalian ya. Jadi ini di antara rumusannya seperti ini. Nah, yang menariknya ini, Masya Allah, ini cuma Al-Quran. Tabaraka Rahman, Tabarakallah, Tabarakallah, Tabarakallah. Ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Ingin memberikan kesan bahwa teman-teman sekalian, ini sepanjang dalam kehidupan, ya, ini pengaruh-pengaruh ini selalu terjadi. Ini diberikan kepada yang baik-baik, setan pun terus memberikan kepada yang buruk. Sehingga ini selalu ada pertentangan dalam jiwa kita. Dalam setiap menyikapi segala hal. Pasti mengambil keputusan yang namanya manusia akan ada pergolakan dalam jiwanya. Ya, kemampuan kita untuk meningkatkan takwa guna menaklukkan godaan-godaan setan ini. Jadi kalau ininya naik, qad aflaha man zakkaha, pasti kita akan bahagia. Akan tenang, kita akan tundukkan. Dia nggak punya kekuatan setan ini. Dia nggak pernah maksa. Cuman menggoda aja. Makanya kalau takwa kita kuat, ini akan hancur dengan sendirinya godaan-godaan setan.